Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini kita akan mendiskusikan dua konsep dasar. Yang pertama konsep dasar penelitian in general secara umum. Lalu yang kedua adalah konsep dasar penelitian tindakan, khususnya penelitian tindakan kelas. Tujuan dari diskusi kali ini adalah agar para mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis dan untuk menjelaskan apa itu penelitian dan apa itu penelitian tindakan, terkhusus adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Nah, yang pertama yang perlu kita diskusikan adalah penelitian itu sendiri, bahwa penelitian pada hakikatnya adalah pencarian atau upaya untuk menemukan kebenaran. Jadi salah satu ikhtiar manusia untuk menemukan kebenaran adalah melakukan penelitian. Dan karena kebenaran itu bisa dilihat dari sejumlah perspektif, dari beragam perspektif, maka kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang memiliki sejumlah prasyarat. Kalau rekan-rekan para mahasiswa masih ingat ketika mengikuti kegiatan perkuliahan filsafat ilmu, bahwa kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang berisi pernyataan-pernyataan yang rasional, kemudian yang kedua empiris, dan yang ketiga sistematis. Itu syarat suatu kebenaran disebut ilmiah, bahwa kebenaran tersebut harus rasional. Harus rasional berarti bahwa kebenaran tersebut koheren atau konsisten dengan kebenaran-kebenaran sebelumnya yang sudah diakui kebenarannya, bahwa kebenaran tersebut koheren, sesuai, konsisten dengan teori-teori, dengan konsep-konsep yang oleh komunitas ilmuwan diakui sebagai kebenaran ilmiah. Yang kedua, syarat bahwa kebenaran ilmiah itu adalah harus empiris, bahwa kebenaran bukan hanya berisi pernyataan-pernyataan yang koheren dengan teori-teori yang diakui sebagai kebenaran, tetapi kebenaran tersebut juga harus terbukti secara empirik, harus memiliki eviden yang memadai, yang adekuat, sehingga bisa mendukung klaim atau pernyataan yang bersifat teoritis. Jadi kebenaran ilmiah bukan hanya kebenaran yang bersifat teoritis, bukan hanya kebenaran yang bersifat rasional, juga tidak cukup hanya kebenaran yang terbukti secara empirik, tetapi harus sesuai dengan teori, sekaligus harus terbukti secara empirik. Dan yang terakhir, karakteristik dari kebenaran ilmiah adalah bahwa kebenaran tersebut diperoleh secara sistematis, bahwa ada prosedur ilmiah, ada prosedur baku yang diakui oleh komunitas ilmuwan untuk menemukan kebenaran tersebut. Dan prosedur tersebut harus terbuka, harus diketahui oleh komunitas ilmuwan, sehingga ilmuwan yang lain bisa menguji kebenaran tersebut dengan menggunakan prosedur yang sama. Sekali lagi, bahwa penelitian adalah pada hakikatnya adalah upaya untuk menemukan, upaya untuk mencari kebenaran, tetapi kebenaran, karena kebenaran bisa dilihat dari beragam perspektif, yang dimaksud kebenaran di sini adalah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang rasional, empiris, dan sistematis. Itu menurut salah satu perspektif yang cukup umum dipahami oleh komunitas ilmuwan. Nah, salah satu definisi tentang kebenaran, tentang penelitian maksud saya, di sini disebutkan bahwa research is defined here as any effort toward discipline inquiry. Bahwa penelitian di sini didefinisikan sebagai setiap upaya menuju penyelidikan secara disiplin. Ini yang dimaksud dengan secara disiplin itu adalah secara sistematis, bahwa ada prosedur baku,
ada langkah-langkah yang terbuka yang bisa diulang oleh peneliti atau oleh ilmuwan yang lain, sehingga kebenaran yang sama, subjek yang sama bisa diteliti oleh banyak ilmuwan dengan menggunakan prosedur yang terbuka yang setiap ilmuwan bisa mengujinya. Jadi menurut Sager, penelitian adalah didefinisikan sebagai setiap upaya menuju penyelidikan secara sistematis atau secara disiplin. Ada definisi lain yang menyebutkan bahwa research as a systematic, critical, and self-critical inquiry which aim to contribute to the advancement of knowledge and wisdom. Penelitian adalah inquiry sistematis, inquiry adalah penyelidikan, penelitian adalah penyelidikan sistematis, ya sistematis, prosedural, ada langkah-langkahnya, ada masalah, lalu masalah tersebut langkah berikutnya adalah menemukan teori, menemukan penelitian terdahulu yang bisa menjawab masalah tersebut dalam rangka menyusun kerangka berpikir dan hipotesis. Lalu hipotesis tersebut diuji, lalu pengujian terhadap hipotesis bisa menghasilkan penolakan atau penerimaan. Kalau penolakan berarti nanti akan berguna dalam rangka menyusun kerangka berpikir yang baru, dan kalau hipotesis diterima, maka itu akan memberikan kontribusi sebesar sekecil apapun terhadap hazanah ilmu pengetahuan. Sekali lagi, penelitian adalah penyelidikan sistematis, research as systematic inquiry. Yang kedua, research as a critical inquiry. Research adalah penyelidikan yang kritis. Kemudian yang ketiga, research as self-critical inquiry. Penyelidikan adalah riset adalah penyelidikan yang bersifat mengkritisi diri sendiri yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi ini menurut Castello, riset adalah penyelidikan yang sistematis, kritis, ya, kemudian self-kritis, ya, yang bertujuan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Kemudian konsep dasar penelitian, definisi penelitian yang lain menyebutkan ini sudah masuk pada term penelitian tindakan, ya, penelitian tindakan. Action research is conducted by people who want to do something to improve their own situation. Ini juga masih menurut Sager. Penelitian tindakan, perlu saya sampaikan bahwa penelitian tindakan itu tidak hanya penelitian tindakan kelas, bahkan sebelum penelitian tindakan itu diperkenalkan di dunia pendidikan, penelitian tindakan pertama-tama sudah dilakukan oleh para ilmuwan sosial, sehingga tokohnya antara lain adalah Kurt Lewin, sehingga dikenal dengan penelitian tindakan sosial atau social action research, yang kemudian juga populer dengan term participatory action research atau penelitian tindakan partisipatoris. Ini adalah satu jenis penelitian yang kerap dilakukan oleh para peneliti yang bukan murni ilmuwan sosial, tetapi para peneliti yang peduli terhadap problem-problem sosial, para peneliti yang peduli dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Mereka melakukan participatory action research atau penelitian tindakan partisipatoris. Nah, penelitian tindakan sosial kemudian diperkenalkan, diintroduksi ke dalam dunia pendidikan. Antara lain kemudian dikenal ada penelitian tindakan kelas yang biasanya dilakukan oleh guru atau classroom action research, atau ada juga yang disebut dengan penelitian tindakan sekolah, school action research, yang bisa dilakukan oleh tentu saja oleh kepala atau manajer lembaga pendidikan sekolah. Bahkan ada juga penelitian tindakan kepengawasan atau supervisory action research.
Itu yang biasanya dilakukan oleh supervisor pendidikan atau kalau di Indonesia disebut dengan pengawas pendidikan. Action research, ya, action research baik penelitian tindakan sosial maupun penelitian tindakan di dunia pendidikan is conducted by people who want to do something to improve their own situation. Penelitian tindakan dilakukan oleh orang yang ingin melakukan sesuatu untuk meningkatkan, untuk memperbaiki situasi mereka sendiri. Jadi, penelitian tindakan dilakukan oleh orang yang ingin memperbaiki, yang ingin memberdayakan, yang ingin meningkatkan situasi mereka sendiri. Jadi di sini tampak bahwa yang melakukan penelitian adalah orang dalam, orang yang menjadi bagian, yang ingin diperbaiki, ingin diberdayakan, dan ingin ditingkatkan. Atau orang luar yang memahami betul, yang merasakan betul problem yang dirasakan oleh komunitas tertentu termasuk komunitas kelas. Sehingga berdasarkan definisi ini maka yang paling masuk akal untuk melakukan penelitian tindakan kelas adalah guru, di mana guru yang mengajar, yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pendidikan di suatu kelas yang ingin ditingkatkan, yang ingin diperbaiki mutu berbagai aspek kelas tersebut, ya. Mutu pembelajaran, proses, hasil, ya. Kemudian karakter peserta didik, ya. Kemudian sikap dan perilaku peserta didik dan seterusnya. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, ada beberapa kata kunci yang penting berdasarkan definisi-definisi dari konsep dasar penelitian dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama, kata kunci yang penting adalah bahwa penelitian tindakan, khususnya di sini adalah penelitian tindakan kelas, itu harus ada upaya untuk meningkatkan. Ini perlu ditekankan, ya, karena pada asalnya penelitian itu betul-betul hanya upaya untuk menemukan kebenaran. Terlepas apakah kebenaran tersebut akan memberikan maslahat sebesar-besarnya kepada masyarakat, atau bahkan kebenaran tersebut akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Itu penelitian pada awalnya. Pada awalnya penelitian memang hanya bertujuan untuk menemukan kebenaran. Masalah implikasi atau dampak dari penemuan kebenaran tersebut kepada dunia, kepada lingkungan, kepada masyarakat, itu tidak dibebani, tidak menjadi bagian dari tanggung jawab seorang ilmuwan. Sekali lagi, penelitian ilmiah bertujuan untuk menemukan kebenaran. Terlepas apakah kebenaran tersebut akan memberikan kontribusi atau kemaslahatan yang besar pada masyarakat atau bahkan sebaliknya. Dampak yang ditimbulkan dari diperolehnya, dari ditemukannya kebenaran, itu tidak menjadi tanggung jawab seorang ilmuwan. Itu pandangan mainstream para ilmuwan. Meskipun kemudian ada perkembangan yang ada dinamika ketika muncul gerakan New Epistemological Movement. New Epistemological Movement atau gerakan epistemologi baru itu menolak gagasan bahwa kebenaran hanya untuk kebenaran. Seorang ilmuwan menurut para aktivis New Epistemological Movement ini, bahwa ilmuwan dalam melakukan proses penelitian itu harus mempertimbangkan kemungkinan dampak dari temuannya terhadap masyarakat. Maka misalnya muncul tokoh-tokoh semacam Thomas S. Kuhn, ya seorang tokoh yang memperkenalkan terminologi paradigma melalui bukunya The Structure of Scientific Revolution. Kemudian ada Frijo Capra, seorang ilmuwan ahli fisika yang kemudian tertarik dengan kearifan timur, khususnya ajaran Tao. Kemudian ada Richard Tarnas, ya, seorang ilmuwan juga yang banyak meneliti tentang dampak ilmu pengetahuan terhadap lingkungan hidup. Kemudian ada siapa lagi? Ada
Eh, ya, diantaranya itu yang populer. Nah, tetapi, kemudian juga ada para aktivis dari mazhab kritis ya, Jürgen Habermas misalnya, itu salah satu tokohnya, juga agak mengkritisi epistemologi ilmu pengetahuan yang hanya berupaya untuk menemukan kebenaran sistematis. Nah, kalau penelitian pada umumnya hanya berupaya untuk menemukan kebenaran, terlepas apakah kebenaran tersebut akan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat atau sebaliknya, penelitian tindakan tidak seperti itu. Penelitian tindakan bukan hanya berupaya untuk mengenali dan menemukan kebenaran, tapi penelitian tindakan, termasuk penelitian tindakan kelas, itu memang sejak awal harus diarahkan bahwa penelitian tersebut untuk tujuan-tujuan yang pertama meningkatkan. Bahwa penelitian tindakan harus bisa meningkatkan situasi ya, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang kurang bermutu menjadi bermutu, dari yang tidak disiplin menjadi disiplin, dari yang kurang berprestasi menjadi berprestasi. Jadi penelitian tindakan tidak hanya berupaya untuk menemukan kebenaran, tetapi penelitian tindakan ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk memperbaiki situasi, untuk memperbaiki kondisi. Yang kedua, yang pertama tadi meningkatkan, yang kedua memperbaiki keadaan. Ya, itu bagian dari yang ingin dicapai oleh penelitian tindakan, termasuk penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas dimaksudkan antara lain untuk memperbaiki kelas, baik dari aspek mutu pembelajarannya, mutu output, mutu proses pembelajaran, mutu hasil pembelajaran, mutu karakter siswa dan seterusnya. Jadi ada tujuannya nih, ada tujuan luhur yang dicapai, bukan semata-mata untuk menemukan kebenaran bahwa X berhubungan dengan Y, X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh dan berkontribusi sekian persen terhadap Y, bukan hanya itu. Tetapi penelitian tindakan berupaya untuk meningkatkan, dan yang kedua untuk memperbaiki. Yang ketiga memberdayakan. Penelitian tindakan harus bisa memberdayakan komunitas. Ini biasanya kata kunci yang ada dalam penelitian tindakan partisipatoris. Participatory exclusive itu antara lain bertujuan untuk memberdayakan komunitas yang didampingi oleh peneliti. Ini biasanya penelitian tindakan sosial atau participatory exclusive itu yang melakukannya adalah ilmuwan yang sekaligus sebagai pendamping, ilmuwan yang sekaligus sebagai aktivis. Maka ilmuwan sosial yang melakukan penelitian tindakan partisipatoris adalah ilmuwan yang berupaya untuk mengenali dan menjelaskan fakta-fakta sosial secara sistematis, tetapi sekaligus untuk memberdayakan, bahkan mengadvokasi komunitas tertentu sebagai bagian dari aktivitas ilmiahnya. Ini berbeda dengan para ilmuwan yang tinggal di Menara Gading, yang hanya tinggal di laboratorium, yang hanya berupaya untuk menemukan kebenaran tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari penemuan kebenarannya itu. Lalu yang keempat, kata kunci yang penting dalam penelitian tindakan, termasuk penelitian tindakan kelas, adalah menyadarkan. Jadi penelitian tindakan, ini juga kata kunci yang kerap dilakukan oleh komunitas peneliti sosial, menyadarkan. Terkadang komunitas tertentu tidak sadar bahwa dirinya itu dibelenggu, diintimidasi, terzolimi, termarginalkan, tersisihkan. Ya, mereka tidak sadar. Mereka menganggap bahwa kehidupannya wajar-wajar saja. Mereka merasakan bahwa kehidupannya tidak ada yang aneh. Tapi bagi ilmuwan yang tercerahkan, dia bisa membaca situasi sosial melalui upaya pengenalan dan pendekatan terhadap problem sosial. Dia bisa mengenali bahwa komunitas ini itu terzolimi, komunitas ini itu termarginalkan, komunitas ini terbelenggu dan seterusnya, terintimidasi, tapi mereka tidak menyadari. Maka dia melakukan proses-proses penelitian tindakan yang endingnya adalah menyadarkan.
Misalnya ada komunitas masyarakat di mana-mana banyak terjadi KDRT, banyak terjadi kekerasan rumah tangga, banyak terjadi dominasi kaum laki-laki yang berlebihan terhadap kaum perempuan misalnya. Tapi kaum perempuannya tidak menyadari dia enjoy saja, dia dia merasakan ada tekanan, dia merasakan ada sesuatu yang menekan dia merasakan bahwa dia itu mengalami kekerasan verbal maupun fisik, tapi dia tidak tahu cara untuk mengatasi, melawan dan seterusnya. Nah, biasanya para aktivis sosial, para aktivis yang juga bertindak sebagai katakanlah ilmuwan sosial itu masuk ke komunitas tersebut, kemudian melakukan berbagai macam tindakan, misalnya melalui pelatihan, melalui kegiatan sosial, melalui berbagai macam teknik yang bisa diperkenalkan, ada fokus diskusi kelompok ya, kemudian atau melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menyadarkan komunitas tersebut. Kata kunci penelitian tindakan yang lain adalah mengembangkan, bisa mengembangkan ya, bisa mengembangkan misalnya komunitas tertentu yang memiliki potensi ekonomi yang bagus tapi belum bisa dimaksimalkan oleh komunitas itu, maka ada ilmuwan sosial yang sekaligus sebagai aktivis yang peduli, dia melakukan tindakan-tindakan tertentu, melakukan pelatihan misalnya ya, mendatangkan para ahli misalnya. Kemudian dia bisa mengembangkan komunitas tersebut sehingga kehidupannya lebih baik, lebih meningkat. Dan rekan-rekan para mahasiswa, setelah kita mendiskusikan secara singkat konsep dasar penelitian dan konsep dasar penelitian tindakan atau action research, selanjutnya kita akan mendiskusikan konsep dasar penelitian tindakan kelas yang merupakan topik utama kegiatan perkuliahan kita. Ada sejumlah definisi yang dikemukakan terkait dengan konsep dasar penelitian tindakan kelas yang dikemukakan oleh sejumlah ahli di bidang penelitian tindakan di dunia pendidikan. Yang pertama yang dikemukakan oleh Kemis. Kemis itu salah satu tokoh yang mengembangkan salah satu model penelitian tindakan kelas, sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa akan mengenal model siklus penelitian tindakan kelas adalah salah satunya model yang diperkenalkan oleh Kemis and McTaggart. Nah, menurut Kemis, penelitian tindakan kelas atau classroom action research adalah sebuah bentuk inquiry reflektif ya, penyelidikan yang bersifat reflektif, penyelidikan yang dilakukan terhadap diri sendiri, terhadap komunitas sendiri, terhadap situasi sendiri. Kalau di kelas berarti terhadap kelas sendiri ya. Karena inquiry reflektif terhadap diri sendiri, komunitas sendiri, lingkungan sendiri, kelas sendiri, maka yang paling masuk akal untuk melakukan penelitian tindakan kelas adalah guru, ya, guru di mana dia terlibat aktif di kelas tersebut. Tetapi penelitian tindakan kelas ya, sebagai bentuk inquiry reflektif harus dilakukan secara kolaboratif, ya. Bahwa seorang guru ketika dia melakukan penelitian tindakan kelas, dia perlu berkolaborasi dengan guru yang lain atau dengan peneliti yang lain. Nah, peneliti yang lain ini bisa saja mahasiswa fakultas kependidikan yang akan menyusun tugas akhir, dia akan melakukan skripsi misalnya atau menyusun tesis ya, dan menggunakan penelitian tindakan kelas sebagai metodenya, maka dia bisa berkolaborasi dengan guru. Jadi kolaborasi itu bisa dilakukan antara guru dengan guru, antara guru dengan peneliti, ya, antara guru dengan mahasiswa ketika dia akan melakukan menyelesaikan tugas akhir, misalnya akan menyusun skripsi, seorang mahasiswa bisa berkolaborasi dengan guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi sekali lagi menurut Kemis, PTK adalah sebuah bentuk inquiry reflektif
penyelidikan yang bersifat reflektif yang dilakukan secara kolaboratif di dalam situasi pembelajaran, ya. Jadi proses penelitiannya dilakukan di kelas pada saat pembelajaran dilakukan, yang bertujuan untuk meningkatkan, memperbaiki, dan menyempurnakan mutu pembelajaran. Itu definisi yang dikemukakan oleh Chemis dan McTaggart. Yang kedua, definisi yang dikemukakan oleh Ebert. Nah, ini juga salah satu pengembang penelitian tindakan kelas, sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa juga akan mengenal salah satu model siklus PTK, yaitu model Ebert. Menurut Ebert, PTK adalah kajian sistematis yang berupaya untuk melakukan perbaikan pelaksanaan praktik pendidikan oleh sekelompok guru, secara kolaboratif dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran. Tindakan dalam pembelajaran itu bisa misalnya mengintroduksi strategi pembelajaran yang baru, mengintroduksi model pembelajaran baru, ya, kemudian melakukan tindakan dengan metode pembelajaran yang baru, melakukan tindakan dengan media pembelajaran yang baru, melakukan tindakan dengan manajemen kelas yang baru misalkan, ya, yang tidak biasa dilakukan, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut. Jadi penelitian tindakan kelas menurut Ebert adalah kata kuncinya yang pertama adalah kajiannya bersifat sistematis, ya, prosedurnya jelas, ya, prosedurnya bisa diulang, bisa diuji oleh peneliti yang lain. Kemudian kata kunci yang berikutnya adalah untuk melakukan perbaikan yang dilakukan oleh sekelompok guru secara kolaboratif tentu saja. Dan yang ketiga, melakukan tindakan-tindakan, ya, tadi saya sebutkan tindakannya bisa terkait dengan strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, manajemen kelas, gaya mengajar guru, dan seterusnya, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil tindakan-tindakan tersebut. Lalu yang ketiga, PTK yang antara lain dikemukakan oleh Kusuma dan Dwi Tagama. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri. Oke, ini kata kunci, ya. Yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri. Ya, tentu saja tadi kalau menurut Chemis itu harus dilakukan secara kolaboratif dengan cara merencanakan, ya, melakukan planning, kemudian melaksanakan, implementing, kemudian melakukan refleksi dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif, dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Jadi kata kunci yang tadi saya sebutkan dalam definisi ini itu sudah tercakup bahwa penelitian tindakan dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri. Lalu nanti ada masalah, bagaimana kalau ada mahasiswa yang akan melakukan penelitian tindakan kelas dalam rangka menyusun tugas akhir mahasiswa, menyusun skripsi misalnya. Apakah dia bisa melakukan tindakan? Berdasarkan definisi ini, maka dia tidak bisa melakukan tindakan langsung di kelas. Yang harus melakukan tindakan adalah guru. Mahasiswa menyediakan perangkat penelitiannya, ya, menyiapkan rencana pembelajarannya, menyiapkan skenario pembelajaran, menyiapkan instrumen untuk pengumpulan data, menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. Itu mahasiswa, ya. Sedangkan yang melakukan tindakan di kelas, ya, itu harus oleh guru di kelasnya sendiri. Kalau bukan guru karena salah satu karakteristik dari penelitian tindakan, dari penelitian kualitatif, itu adalah otentisitas. Hanya guru yang bisa mengajar di kelasnya secara otentik. Kalau orang luar, kalau bukan guru yang sehari-hari terlibat di kelas itu yang melakukan tindakan, maka proses penelitian tidak bisa otentik. Siswa tidak akan menunjukkan jati diri yang sesungguhnya.
Maka supaya proses pembelajaran, proses pemberian tindakan otentik, maka harus guru yang melakukan tindakannya. Sedangkan mahasiswa yang akan menyusun skripsi misalnya, sedangkan penelitiannya tindakan kelas, dia berkolaborasi dengan guru, dia yang menyiapkan RPP, menyiapkan skenario pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran, menyiapkan instrumen penelitian, ya, menyiapkan manajemen kelasnya, ya, dan seterusnya. Jadi perangkat penelitiannya disiapkan oleh mahasiswa, tetapi yang memberikan tindakan di kelas harus tetap oleh guru di mana di kelasnya sendiri. Ada lagi definisi PTK menurut Frost. Action research is a process of systematic reflection, inquiry, and action carried out by individual about their own professional practice. Ini masih menurut Frost dalam buku Castello. Penelitian tindakan adalah proses sistematis yang bersifat reflektif, penyelidikan dan tindakan yang dilakukan oleh individu tentang praktek profesional mereka sendiri atau di dalam praktek profesional mereka sendiri. Jadi kata kunci konsep dasar PTK menurut Frost adalah bahwa penelitian tindakan adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis atau refleksi yang sistematis. Systematic reflection, refleksi yang sistematis, ya. Sistematis artinya ada prosedur yang jelas, kemudian bersifat penyelidikan, adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mempraktekkan atau mengembangkan profesionalitasnya. Kemudian yang berikutnya menurut BC, Educational Action Research, penelitian tindakan kependidikan, termasuk di dalamnya adalah penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah atau penelitian tindakan kepengawasan, is an inquiry which is carried out in order to understand, to evaluate, and then to change in order to improve some educational practice. Menurut Bessy, penelitian tindakan kependidikan adalah penyelidikan yang dilakukan bertujuan untuk memahami, to understand, ya, understand. Ini salah satu kata kunci yang kerap menjadi perdebatan secara epistemologis di kalangan para pakar filsafat ilmu. Apakah tujuan ilmu pengetahuan itu apakah tujuan teori itu adalah untuk memahami, dalam bahasa Jermannya verstehen, atau untuk menjelaskan, atau dalam bahasa Jermannya erklären. Itu pernah menjadi bahan perdebatan. Biasanya penelitian dengan paradigma positivistik dengan paradigma post-positivistik, ya, itu khususnya dalam penelitian kuantitatif, ya, penelitian atau teori itu bertujuan untuk menjelaskan, to explanation, explanation, to explain it, ya. Erklären. Tapi dalam penelitian-penelitian yang berbasis pada paradigma naturalisme, pada paradigma interpretif, itu lebih memilih tujuan teori, tujuan penelitian adalah untuk memahami, untuk to understand. Ada makna tersembunyi dari to understand, itu ada semangat untuk empati, ya, untuk empati, to understand, verstehen, ya, untuk memahami. Jadi yang pertama, menurut Bessy, penelitian tindakan di bidang pendidikan adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami, to understand, to evaluate, untuk mengevaluasi, kemudian untuk mengubah, to change, ya, yang bertujuan untuk meningkatkan praktek, beberapa praktek di bidang pendidikan.
Yang kedua, yang berikutnya menurut Hopkins, action research combine a substantive act with a research procedure. Penelitian tindakan adalah kombinasi tindakan substantif dengan prosedur penelitian. It is action discipline by inquiry. Itu adalah tindakan penyelidikan, itu adalah tindakan yang didisiplinkan oleh penyelidikan, personal theme at understanding, while engaged in a process of improvement and reform. Merupakan upaya pribadi dalam memahami sambil terlibat dalam proses untuk meningkatkan dan atau untuk memperbaiki, untuk mengembangkan dan reformasi. Itu definisi penelitian tindakan menurut Hopkins. Yang terakhir, menurut Dick, action research is a flexible spiral process with low action, change, improvement, and research, understanding, knowledge to be achieved at the same time. Menurut Dick, penelitian tindakan adalah proses spiral yang fleksibel, yang memungkinkan dilakukannya tindakan, yang mengizinkan dilakukannya tindakan, ya, untuk mengubah, untuk memperbaiki, dan untuk melakukan penelitian, ya, untuk menghasilkan, untuk mengetahui, untuk menghasilkan pengetahuan, understanding, knowledge, pengetahuan, memahami, to be achieved at the same time, untuk bisa dicapai pada saat yang sama. Nah, akhirnya bisa saya sampaikan bahwa kata kunci terakhir dari PTK, kata kunci yang penting bagi penelitian tindakan kelas adalah better understanding, untuk memiliki pemahaman yang lebih baik, untuk memahami secara lebih baik, improvement untuk meningkatkan, reform untuk mereformasi, ya, problem solving untuk memecahkan masalah, step by step proses, prosesnya setahap demi setahap, and modification, dan modifikasi. Itulah konsep dasar penelitian tindakan kelas. Sekali lagi, para mahasiswa yang saya hormati, untuk penelitian tindakan kelas, konsep dasar kata kunci yang tadi sudah saya sebutkan, better understanding, improvement, reform, problem solving, step by step process, and modification, itu menjadi kata kunci penelitian tindakan kelas yang membedakan penelitian tindakan kelas dengan penelitian yang lain. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.